Halo, apa kabar semua Sobat Dian Enggaring IT Channel dimanapun. Semoga hari ini kalian sehat selalu pastinya. Jika pada video sebelumnya saya banyak membahas soal beberapa syarat penting laptop dan PC untuk dapat menginstal Windows 11. Dan pada materi video ini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait apa saja kelebihan dan kekurangan dari OS Windows 11 yang baru saja diluncurkan oleh Microsoft tersebut. Namun sebelum lanjut menyimak ulasan lengkapnya, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari Dia Channel nantinya. Windows 11 baru saja diluncurkan oleh Microsoft, hadir dengan koleksi wallpaper terbarunya serta peningkatan lainnya, sehingga hal ini membuat peningkatan ke OS terbaru ini terlihat kian menarik dan memiliki kesan sangat elegan. Berikut ini adalah 7 kelebihan dari OS Windows 11. Di posisi yang pertama yaitu tampilan gelas yang cantik. Estetika desktop baru Windows 11 mencoba meniru tampilan kaca, sehingga ada banyak transparansi pada banyak elemen desktop dari jendela hingga menu. Transparansi ini berjalan seiring dengan efek terkait seperti keburaman latar belakang, bayangan jatuh, dan sudut membulat. Semua dipercepat GPU untuk pengalaman pengguna yang mulus. Keduanya harus lebih elegan dan lebih tajam daripada Windows 10. Di posisi yang kedua yaitu fitur bar menu seperti Mac OS dan banyak lingkungan desktop Linux. Untuk fitur ketiga, kelebihan ketiga yaitu kembalinya widget. Apakah mungkin salah satunya di sini Anda lebih suka widget? Jendela informasi mengambang kecil di Windows Vista dan Windows 7 daripada Live Title Windows 10. Widget baru pada Windows 11 muncul di panel khusus yang meluncur dari kiri layar. Mereka juga tampaknya lebih diarahkan untuk menyajikan informasi daripada bekerja sebagai aplikasi. Selanjutnya yaitu tata letak dan grup snap yang mudah diakses. Windows sudah mendukung gertakan jendela ke sisi atau sudut layar dalam pengaturan yang belum sempurna. Awalnya dipinjam dari OS lain. Fitur ini diperluas dengan fitur ini diperluas lebih lanjut dengan fitur Fancy Jones Windows Power Toys. Nah, sekarang versi baru dan lebih baik di Windows 11 menghadirkan fitur untuk semua orang. Menempatkannya di menu cepat yang melayang di atas tombol maksimalkan. Dan yang kelima yaitu aplikasi Android untuk Windows 11 atau di Windows 11. Nah, jadi bagi kalian yang hobi menginstal apps Android, jika pada Windows sebelumnya mengalami kesulitan, maka di Windows 11 Anda akan banyak menemukan kemudahan untuk mengoperasikan atau menjalankan aplikasi Android. Nah, Windows 11 akan hadir dengan dukungan untuk aplikasi Android yang sudah terpasang. Secara teoritis, Anda akan dapat menginstal hampir semua aplikasi atau game Android. Dan yang keenam yaitu game generasi selanjutnya. Nah, salah satu fitur yang paling dipuji dari Xbox dan PlayStation baru adalah bagaimana GPU dan subsistem penyimpanan saling berhubungan. Nah, directory stage atau setara dengan PC maksud saya. Directory maksudnya penyimpanan, dan bagaimana hal itu dapat membuat game lebih cepat. HDR otomatis juga membuat lompatan dari konsol Xbox terbaru ke PC. Itu dapat meningkatkan tampilan game lama dengan memperluas tingkat kecerahan yang secara otomatis, memanfaatkan seluruh rentang kecerahan monitor modern. Wah, ini sangat luar biasa ya kalau menurut saya, kelebihan-kelebihan daripada yang dimiliki oleh Windows 11 ini. Dan yang terakhir yaitu tim untuk semua orang ya,
di mana ini salah satu, maksud saya satu klik pada taskbar Windows 11 sudah cukup untuk mengobrol dengan teks, suara, atau video dengan teman dan kontak. Itu berkat Microsoft Teams ya, yang ditempatkan Microsoft di depan dan di tengah sebagai solusi utama Windows 11 untuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan kolega. Nah, itulah 7 poin kelebihan dari Windows 11 yang dapat saya rangkum untuk kalian semua. Namun di balik kelebihan-kelebihan yang saya jelaskan tadi pada sistem OS Windows 11, tidak lepas juga dengan kekurangannya. Apa saja kekurangan dari OS terbaru besutan Microsoft tersebut? Ini dia salah satu di antaranya, yaitu desktop yang dipercepat. Berkat kekurangan perangkat kekerasan ini menemukan GPU baru dengan harga yang wajar hampir tidak mungkin. Dengan demikian banyak yang telah menunda peningkatan GPU untuk masa depan yang jauh. Bagi mereka yang tertarik dengan Windows 11, masa depan ini mungkin tidak terlalu lama karena OS baru Microsoft membutuhkan GPU setidaknya kompatibel dengan DirectX 12 dengan driver WDDM 2.0. Yang kedua, kekurangan dan kelemahannya itu dimana ada berkaitan dengan Skype. Skype adalah aplikasi pertama yang mempopulerkan panggilan video peer to peer. Saat ini Skype tampaknya tersesat di lautan alternatif panggilan video yang serupa dan terkadang lebih baik. Mungkin itu sebabnya Microsoft mengganti dengan Teams dalam presentasi Windows 10, dimana tujuannya mungkin untuk mengharapkan jauh yang lebih baik daripada sebelumnya. Sementara untuk kelemahan yang ketiga yaitu pada bilah tugas, bilah tugas yang lebih sedikit. Berdasarkan apa yang dapat saya ketahui sejauh ini, bilah tugas Windows 11 mungkin terlihat bagus, tetapi lebih merupakan penurunan versi dari perspektif kegunaan, kemampuan untuk memindahkan bilah tugas ke sisi manapun di layar. Dan selanjutnya yaitu kelemahannya pada garis waktu yang terlupakan. Apakah Anda ingat bagaimana Microsoft menghadirkan timeline sebagai cara visual lain untuk tetap tertaut mengawasi bagaimana kami menggunakan komputer? Timeline kemudian dapat menampilkan aplikasi dan dokumen yang kami akses, situs yang kami kunjungi, dan lain-lain dalam urutan kronologisnya. Yang kelima yaitu pada fitur Cortana ya, sampai jumpa Cortana. Nah, Cortana adalah Microsoft mengambil pembantu bertenaga AL seperti Google Assistant dan Amazon Alexa yang dengannya Anda berinteraksi dengan suara. Namun mungkin lebih tepat untuk mengatakan adalah karena Cortana tidak lagi dimasukkan ke dalam OS. Namun Anda tetap dapat mengunduh atau menginstal dan menggunakan Cortana ini sebagai aplikasi terpisah. Yang keenam yaitu selanjutnya lebih sedikit tata letak dan lebih banyak penggunaan. Dengan Windows 11 Anda dapat dengan cepat mengambil jendela apapun di layar berdasarkan tata letak jendela yang telah ditentukan sebelumnya. Namun jika Anda menginstal PowerToys milik Microsoft Windows 10, Anda juga dapat membuat tata letak Anda. Itu tidak sesederhana itu, tapi itu jauh lebih fleksibel. Dan yang ketujuh yaitu biarkan Microsoft mengenal Anda. Kami dapat dengan aman berspekulasi bahwa Windows 11 juga akan mengirimkan lebih banyak informasi ke Microsoft tentang komputer kami dan bagaimana kami menggunakannya. Anda harus masuk dengan akun Microsoft untuk memanfaatkan sepenuhnya semua fitur yang ditawarkan OS baru apapun itu edisinya. Dan yang terakhir kelemahannya itu Anda tidak dapat menjalankan Anda tidak dapat menjalankannya, yaitu kelemahan utama Windows 11 adalah Anda mungkin tidak dapat menjalankannya. Bahkan jika Anda memiliki GPU yang mampu mempercepat desktop barunya, PC Anda yang lain mungkin tidak dapat melakukan tugas tersebut. Alasan Microsoft bahwa Anda memerlukan perangkat keras yang hebat, yang lebih canggih untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Sebagai OS baru yang modern, Windows 11 juga membutuhkan PC modern yang relatif baru. Jika CPU PC Anda lebih tua dari prosesor Intel Core generasi ke-7 atau prosesor Gen 2 AMD, Anda kurang beruntung ya. Jadi saya rasa kalian kurang beruntung. Namun masalahnya yang lebih besar tampaknya adalah kompatibilitas TPM 2.0. Meskipun Anda mungkin menemukan modul TPM di sebagian besar laptop dan banyak PC bawaan modul tersebut tidak ada
di sebagian besar PC. Dan tidak ada dukungan TPM 2.0, berarti ini tidak ada Windows 11. Terlepas dari pro dan kontranya, suka atau tidak sukanya dengan kehadiran Windows 11 yang baru saja diluncurkan, dan pada akhirnya tetap Windows 11 akan menggantikan Windows 10 seperti semua versi Windows sebelumnya. Nah, mungkin itulah kira-kira sedikit ulasan terkait masalah beberapa poin kelebihan dan kekurangan dari OS Windows 11 yang dapat saya rangkum dan saya sampaikan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat, berguna, dan sedikit tidaknya akan menjadi bahan pertimbangan, ya, referensi bagi kalian yang mungkin akan mencoba untuk menjalankan OS Windows 11 baik itu pada laptop atau PC. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas kunjungan kalian semua.